Pernah terima gratifikasi dan meres orang nggak? Jangan ya dek ya. Kalau ngancem orang karena atasannya jadi tersangka, pernah? Jangan ya dek ya. Ini bahaya. Calon komisioner KPK periode 2024 sampai 2029 banyak berlatar belakang polisi dan jaksa. Udah terbukti waktu dipimpin Firly Bahuri. Susah banget independen. Ada 236 orang dari 318 pendaftar yang lolos seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi KPK pada Rabu 24 Juli 2024. 16 orang berasal dari kepolisian dan 11 orang dari kejaksaan. Sebagian besar kandidat adalah polisi dan jaksa aktif. Sebagian lagi adalah pensiunan. Dari jumlah itu, bahkan ada yang memiliki rekam jejak nggak enak berkaitan dengan pelemahan KPK. Salah satu yang lolos adalah ex-wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sekaligus ex-Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam November. Antam ditengarai mengancam Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa pada 2015. Saat itu hubungan KPK dan polisi emang lagi panas dingin. Gara-gara waktu itu calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut. Pansel KPK harusnya belajar dari kepemimpinan Firly Bahuri. Waktu itu KPK malah kelihatan kayak tukang pukul milik penguasa. Firly juga banyak melanggar kode etik. Itu yang bikin citra KPK jelek. Apalagi dia disangka menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan. Integritas pemimpin KPK yang jelek ini bikin indeks persepsi korupsi merosot. Ya, jadinya KPK kehilangan kepercayaan publik. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum periode Februari sampai Maret 2023. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Kejaksaan Agung dan Polri. KPK yang dipimpin jaksa dan polisi juga banyak konflik kepentingan. Apalagi soal mengusut kasus yang berkaitan dengan dua lembaga penegak hukum tersebut. Paling parah, banyak praktik jual beli perkara dan pungutan liar terhadap tahanan korupsi seperti yang terjadi pada era Firly. Seleksi calon komisioner kali ini jadi kesempatan memulai perbaikan KPK. Walaupun ada dasar hukum yang menyatakan perwakilan Korps Adiaksa dan Bayangkara harus menjadi bagian pimpinan KPK, tapi pimpinan Gedung Merah Putih nggak harus berasal dari Kejaksaan Agung dan Polri. Para kandidat yang terpilih sebaiknya adalah mereka yang punya rekam jejak bagus dalam upaya pemberantasan korupsi. Panitia seleksi harus mengutamakan orang-orang yang punya komitmen dan integritas. Paling penting, pimpinan KPK adalah mereka yang bisa mendorong revisi Undang-Undang KPK yang selama ini melemahkan lembaga tersebut. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.